Agar kulit anak tidak mengalami permasalahan, yang pertama, pastikan bahwa kulit dari bayi dan anak selalu mendapatkan sirkulasi yang baik. Sebagai contoh, apabila bayi atau anak berkeringat, maka segera dikeringkan. Dan juga apabila popok sudah terisi dengan tinja atau urin, maka segera diganti. Nah, ruam popok dapat dihindarkan dengan cara mengganti popok bayi secara berkala dan tidak membiarkan popok yang sudah terisi tinja ataupun urin tidak diganti untuk waktu yang lama. Karena kondisi yang lembab di area popok dan juga kontak antara tinja atau urin dengan kulit akan menyebabkan iritasi pada kulit bayi dan menimbulkan ruam popok. Apabila munculnya ruam-ruam disertai dengan adanya demam yang tinggi, kemudian juga adanya nanah atau cairan kekuningan di ruam-ruam tersebut, atau sudah sangat mengganggu bayi sehingga bayi tampak terganggu atau gatal, maka sebaiknya ruam tersebut segera diperiksakan ke dokter agar mendapatkan pengobatan yang tepat. Penyebab adanya infeksi pada ruam-ruam tersebut atau pada kulit bayi sangatlah bervariasi. Ada infeksi jamur, ada infeksi bakteri, ataupun infeksi virus. Masing-masing penyebab infeksi itu membutuhkan penanganan yang berbeda. Apabila kita memberikan penanganan sendiri namun ternyata kurang tepat atau kurang sesuai dengan penyebabnya, maka akan berisiko memperparah kondisi ruam atau kulit bayi dan anak. Maka sebaiknya jangan berusaha untuk mengobati sendiri, tetapi pastikan dulu penyebab dari ruam-ruam tersebut agar pengobatannya juga bisa tepat. Sementara untuk biang keringat bisa dihindari dengan cara menggunakan pakaian yang tipis dan juga longgar dan menyerap keringat pada bayi atau anak, serta menghindarkan bayi atau anak dari suhu lingkungan yang terlalu panas. Apabila bayi atau anak menggunakan pakaian yang terlalu tebal atau tidak menyerap keringat, maka bisa terjadi penumpukan keringat yang menyumbat pori-pori bayi atau anak sehingga menyebabkan biang keringat. Produk-produk yang kita gunakan pada bayi sebaiknya memang harus produk-produk yang memang ditujukan khusus untuk bayi. Apabila produk yang kita gunakan tidak khusus untuk bayi, maka bisa menimbulkan resiko terjadinya iritasi ataupun alergi pada kulit bayi dan anak. Apabila kita sudah menggunakan produk bayi tetapi tanpa adanya iritasi atau ruam-ruam pada kulit bayi, sebaiknya segera hentikan penggunaan produk-produk tersebut dan apabila perlu, periksakan bayi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Agar kulit anak tidak mengalami permasalahan, yang pertama, pastikan bahwa kulit dari bayi dan anak selalu mendapatkan sirkulasi yang baik. Sebagai contoh, apabila bayi atau anak berkeringat, maka segera dikeringkan. Dan juga apabila popok sudah terisi dengan tinja atau urin, maka segera diganti. Yang kedua, gunakan produk-produk yang memang ditujukan untuk bayi, sehingga lebih sesuai dengan kulit bayi yang memang masih sensitif dan belum sematang atau sekuat kulit orang dewasa. Kemudian yang ketiga, apabila kita menjumpai adanya ruam-ruam, sebaiknya kita harus segera memberikan perhatian lebih ke area tersebut dan juga apabila perlu memeriksakannya ke dokter sebelum ruam tersebut menjadi semakin luas atau semakin parah. Nah, sebenarnya ruam-ruam itu sendiri ada banyak jenisnya. Dan berdasarkan usia bayi atau anak, ruam-ruam itu mungkin memiliki penyebab yang berbeda. Kita coba lihat misalnya pada bayi yang baru berusia di bawah 1 bulan. Nah, ruam-ruam yang biasa dialami pada usia 1 bulan pertama itu umumnya disebabkan oleh kondisi yang kita sebut erythema toxicum neonatorum. Itu adalah kondisi di mana kulit bayi masih mengalami adaptasi sehingga kadang muncul ruam-ruam berwarna merah atau seperti ada bintik-bintik putih seperti jerawat yang lokasinya bisa berpindah-pindah dan hilang timbul dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, apabila ruam-ruam yang ditemukan pada bayi yang masih berusia 2 minggu pertama atau 4 minggu pertama, kemungkinan besar ini adalah kondisi erythema toxicum neonatorum tersebut.
Kondisi ini bukan kondisi yang berbahaya dan tidak membutuhkan penanganan tertentu karena hanya disebabkan oleh kulit bayi yang masih beradaptasi. Biasanya di usia 2 hingga 4 minggu, ruam ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian apabila bayi sudah berusia lebih besar, misalnya usia 1 bulan ke atas, kita bisa juga melihat adanya ruam yang muncul di daerah pipi yang bentuknya merah-merah dan mengelupas. Nah, salah satu kemungkinan penyebab ruam ini adalah alergi. Dan alergi yang paling sering untuk dialami di usia ini adalah alergi susu sapi. Sehingga biasanya ruam ini muncul pada bayi yang diberikan susu sapi atau bayi yang mendapatkan ASI eksklusif tetapi ibunya mengonsumsi susu sapi. Nah, untuk memastikan apakah memang bayi mengalami alergi susu sapi atau tidak, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Apabila memang dokter sudah mendiagnosis bahwa ini adalah kondisi alergi susu sapi, maka untuk menghindari ruam-ruam ini timbul, bayi harus dihindarkan dari konsumsi susu sapi. Dan ibu yang sedang menyusui memantang konsumsi susu sapi dan produk turunannya, sehingga ruam-ruam itu bisa mereda. Demikian pembahasan mengenai ruam pada bayi dan anak bersama saya, Dr. Sesa Purnocitro, spesialis anak. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.